Halo, selamat datang kembali di Insan Channel. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita, permainan Sang Raja, yang tentunya, semakin seru dan menegangkan. Jadi, sebelum Mimin lanjutkan alur ceritanya, tak bosan Mimin ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar Sobat Insan semua, tak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Oh iya, dan buat Sobat Insan, yang mau traktir buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Oke lah kalau begitu, mari kita lanjutkan ceritanya. Di awal scene, kita akan diperlihatkan, beberapa siswa, dari SMA Yonggil, yang merupakan, anak kelas 1 seperti Chomin, yang sekarang, satu persatu dari mereka, terlihat diburu, oleh orang-orang, dari geng Emperor. Mereka semua diburu oleh geng Emperor, berdasarkan perintah dari Chomin, karena Chomin menganggap, jika hanya satu atau dua orang saja yang disingkirkan, maka, masa-masa sekolah yang dia impikan, tak akan pernah terwujud. Jadi, Chomin memutuskan, untuk menyingkirkan para pentolan preman kelas 1, yang menurutnya sering membuat masalah, dan tentunya, hampir semua dari mereka, telah berhasil dihabisi oleh geng Emperor. Namun, dengan tindakan yang Emperor lakukan pada anak-anak itu, membuat penguasa sesungguhnya dari SMA Yonggil merasa terusik, dan mulai curiga, jika apa yang terjadi saat ini, adalah ulah dari anak SMA Yonggil sendiri. Setidaknya itu adalah kesimpulan yang bisa dibuat untuk sekarang, dan nama dari penguasa SMA itu adalah Ketua Geng 1 SMA Yonggil bernama, Do Gunhu, dan Wakil Ketua Geng 1 SMA Yonggil bernama, Gu Minjo. Mereka sangat kesal, karena 20 orang anak buah mereka, yang mereka tempatkan di kelas 1 sebagai penguasa di sana, dihabisi satu persatu, padahal, selama ini Emperor selalu membiarkan mereka, dan selama ini mereka selalu bersikap netral, karena SMA Yonggil, bukan merupakan bagian dari aliansi. Namun, sesuatu yang aneh, mengganjal di pikiran Minjo, jika Emperor ingin menguasai SMA Yonggil, seharusnya mereka menyerang anak kelas 3, bukan kelas 1, karena jika mereka bisa menundukkan pemimpinnya, maka bawahannya pasti akan mengikutinya, sementara, yang mereka semua incar, hanyalah anak kelas 1. Menurut Minjo, jadi, besar kemungkinannya, pelaku dari semua kejadian ini, adalah anak kelas 1, dari SMA Yonggil sendiri. Mendengar itu, Gunhu mulai kesal, karena berani-beraninya, anak kelas 1, yang seharusnya tunduk pada mereka, malah membuat kekacauan seperti ini. Gunhu pun langsung memerintahkan Minjo, untuk membawa anak kelas 1, yang merupakan pelaku utamanya, ke hadapannya, karena dia akan memberikan pelajaran pada anak kelas 1 itu. Sementara, Chomin yang berada di kelas, yang baru saja mendapatkan laporan, jika satu lagi anak berandalan dari kelas 1-3, telah dibereskan oleh Emperor, sangat senang, karena satu persatu pengganggu telah disingkirkan, karena dengan menghilangnya anak-anak berandalan yang suka berkumpul itu, sekarang, sekolah menjadi lebih damai. Apapun yang mereka lakukan, tak akan ada yang ikut campur, dan tak ada lagi, siswa yang tiba-tiba dipukuli tanpa alasan. Dan inilah, sekolah yang Chomin harapkan, jika sekolah tetap seperti ini, kelak, dia juga akan tenang mengirimkan anaknya ke sekolah. Namun, Chomin sadar, selama berminggu-minggu, hanya ada 20 orang yang disingkirkan, dan masalah sebenarnya, masih banyak orang-orang seperti mereka berkeliaran, dan dia yakin, jika kedamaian ini, tak akan bertahan lama, dan untuk itu, Chomin berencana menyelesaikan sisanya secepatnya, dan terlebih lagi, kini dia memiliki anak buah, yang tak pernah mempertanyakan perintahnya, sampai-sampai dia kesal, karena apa yang sebenarnya kakaknya lakukan, sehingga membuat mereka menurut. Di saat-saat Chomin ingin menyusun rencana selanjutnya, dia dikagetkan, oleh panggilan temannya, jika dia dipanggil oleh wali kelasnya. Namun, di saat dia keluar kelas, tiba-tiba, seseorang bertubuh besar mencarinya, dan mengajak Chomin, pergi ke suatu tempat. Dan akhirnya mereka pun tiba, di sebuah gedung, yang ternyata, gedung itu, telah diisi beberapa siswa kelas 1 lainnya, yang dicurigai, oleh Gunhu dan juga Minjo. Melihat situasi ini, tentunya membuat Chomin gugup, karena situasi ini, di luar perkiraannya. Lalu, Minjo pun memperkenalkan dirinya, sebagai wakil ketua dari SMA Yonggil, dan akan memberikan alasan, kenapa mereka semua, dipanggil ke tempatnya,
karena mengenai insiden baru-baru ini, yang telah melibatkan para anak buahnya di kelas 1, dan saat ini, Minjo akan mencari pelaku dari kasus penyerangan itu. Mendengar itu, Chomin cukup syok, karena bagaimana mungkin Minjo bisa menyaring dan mempersempit tersangka dari kelas 1 secepat ini, dan tentunya itu adalah situasi yang sangat berbahaya untuk Chomin. Minjo pun berkata, jika dia memberikan kesempatan pada pelaku yang memberikan perintah pada Emperor untuk mengakuinya sendiri, karena jika tak ada yang mengakuinya maka Minjo dan Gunho akan membuat mereka semua merasakan neraka yang tak pernah mereka bayangkan. Mendengar ancaman itu, Chomin pun mulai berkeringat dingin, dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia tak bisa berpikir dengan jernih, dan tak tahu apa yang harus dia lakukan, itu karena dia membawa ponsel Wang Muje, yang jelas bisa menjadi bukti bahwa dia adalah pelakunya. Sedangkan, satu persatu siswa yang dikumpulkan, mulai dipanggil dan dihajar, karena tak ada yang mau mengakuinya. Karena tak ada cara lain, dengan sedikit waktu, di saat mereka menghajar anak-anak di depannya, Chomin nekat menghubungi para anggota Emperor, namun sialnya, Minjo mengetahuinya, dan dengan senyum psikopatnya, dia bertanya, apa yang sebenarnya Chomin lakukan. Chomin hanya bisa terdiam dan berkeringat, karena kebodohannya, dia tidak menyadari, jika Minjo sudah berada di dekatnya. Karena Chomin tak menjawab pertanyaan dari Minjo, Minjo pun terus mendesaknya. Dan akhirnya, Minjo pun meminta ponsel milik Chomin, dan akan memeriksanya sendiri. Dan di situasi ini, Chomin tak bisa menghindar lagi, sementara, Minjo sangat senang, karena sepertinya, dia telah menemukan pelaku sebenarnya. Dan karena itu, Chomin terus dihina dan dikatai pecundang, karena dia hanya bisa mengandalkan orang lain, untuk bertarung menggantikannya. Sementara di sisi Chomin, justru merekalah, yang pengecut, karena selalu menindas anak-anak kelas 1, yang menurut mereka lemah, dan pantas mereka hajar. Di saat mereka ingin mengambil ponsel milik Chomin, Chomin pun berusaha mempertahankannya, sekuat tenaga, karena itu adalah satu-satunya kekuatan, yang bisa merubah segalanya. Dan saat Chomin akan dihajar, karena tak mau memberikan ponsel miliknya, tiba-tiba, di belakang mereka, ada seseorang yang meminta menghentikannya, karena dia mengakui, jika dialah pelakunya. Dan tentunya, semua orang yang berada di sana, termasuk Wang Chomin terkejut, karena orang yang mengatakannya adalah Kim Dae-sul. Meskipun dengan tubuh yang gemetar, Kim mengakui, jika dialah pelaku sebenarnya. Mendengar pernyataan itu, semua yang berada di sana, termasuk Wang Chomin pun tak percaya, jika Kim mau mengakui, jika dialah pelaku sebenarnya. Lalu, Kim pun berlutut, dan meminta maaf, pada Minjo dan Gunho, karena Kim telah meminta tolong pada geng Emperor, yang sebenarnya, dia hanya ingin memberikan pelajaran pada anak-anak yang membulinya. Mendengar itu, Minjo sedikit terkejut, dan tak percaya, jika Kim adalah pelaku sebenarnya, tapi, di saat Kim berkata, jika dia telah meminta tolong pada geng Emperor, Minjo pun mulai percaya, karena dia tak pernah menyebutkan tentang geng Emperor, terlebih lagi, dia telah melarang semua bawahannya, mengatakan, jika geng yang menyerang para pentolan kelas 1 adalah geng Emperor, yang berarti, kuat dugaan, jika Kim memanglah pelaku sebenarnya. Tapi sebelum Minjo memutuskannya, dia tetap mengingat, gerak-gerik yang Chomin lakukan, sehingga, dia tetap akan memeriksa handphonenya. Namun, saat diperiksa, ternyata, hanya banyak chat dari iklan pelayanan game, dan dengan itu, Minjo kini yakin, jika pelakunya adalah Kim Dae-sul. Dan di sini kita diperlihatkan, tujuan Minjo yang sebenarnya, hanyalah untuk memanfaatkan hubungannya dengan Gunho, dan dengan dia bisa menemukan pelakunya, Minjo yakin, jika dia bisa terus memanfaatkan Gunho, sesuka hatinya. Setelah Minjo merasa, jika dia sudah menemukan pelakunya, Minjo pun menyuruh Chomin, dan anak kelas 1 yang lainnya untuk pergi, karena selanjutnya, dia akan menghajar Kim Dae-sul, untuk bisa lebih mendapatkan kepercayaan yang lebih, dari Gunho. Sementara Chomin, yang melihat itu, merasa aneh dan bertanya-tanya, kenapa Kim Dae-sul memberikan pernyataan palsu. Akan tetapi, karena Chomin keluar dari grup chat Emperor, membuat beberapa bawahan dari Wang Muje pun, mulai sedikit mencurigai, dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara, setelah Chomin menyelesaikan tugas dari gurunya,
Dia pun dihampiri oleh Somin, dan menanyakan, dari mana saja Chomin, karena sejak tadi, dia sedang mencarinya. Chomin pun mengatakan, jika tadi, Gu Minjo, anak kelas 3, menyuruh mereka untuk berkumpul di aula. Mendengar itu, Somin pun berkeringat dingin, karena bagaimana bisa, Chomin berhadapan, dengan orang yang paling harus dihindari di SMA Yonghil itu. Oke, sekian video kali ini, kira-kira, apa yang akan Chomin lakukan, untuk menolong Kim Daesul, dan apakah, jati diri sebenarnya dari Wang Chomin akan terbongkar? Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton.